Au. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita bertiga. Kemarin kita udah jalan-jalan ke kandang ayam petelur. Kalian masih ingat videonya? Ya, satu video sih. Nah, kali ini kita akan membahas soal GFP-nya karena kemarin kebetulan di sana kita belum membahas secara rinci. Kita di sana hanya wawancara dan jalan-jalan aja. Sekarang kita akan membahas tuntas sesuai dengan keputusan menteri dan peraturan menteri. Nah, ini dua file. Kalian bisa lihat dua file. Yang satu keputusan menteri, yang satu permentan. Nah, yang kita bahas yang permentan nomor 31 tahun 2014 yang ini. Karena yang ini tahun 2001, jadi kita pakai yang versi ini ya. Oke, kita kuak. Nah, di dalam permentan itu membahas tentang pedoman budidaya ayam petelur yang baik. Good farming practice. Nah, good farming practice itu adalah semua kegiatan proses produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil-hasil ternak sesuai dengan tujuannya. Nah, apa sih isi-isi dari ini? Nanti ada 3 hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama tentang tata letak kandang atau macam-macam kandangnya. Yang kedua tentang pakan, air minum dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sanitasi dan penyakit. Nah, untuk bahas yang pertama, ini ada di bab 2 ya, tentang prasarana dan sarana. Jadi gimana nih prasarana dan sarana yang ada di permentan ini menurut GFP? Nah, untuk kandang ayam petelur yang kemarin kami kunjungin itu kandangnya itu terdiri dari sekitar kurang lebih 7 unit, dan itu sirkulasi udara dan intensitas cahaya itu cukup baik dan sesuai dengan GFP yang ada di permentan ini. Dan untuk jarak dari pemukiman sendiri itu kurang lebih sekitar 1 kilo, jadi jauh dari pemukiman, dan ini bagus karena kan kalau dekat dari pemukiman juga akan mengganggu pemukiman penduduk, salah satunya baunya. Dan untuk jarak dari kotanya sendiri sekitar 16 km. Kalau bangunan yang ada di sana itu ada kandang, ada gudangnya, gudang untuk penyimpanan telur sementara sebelum diangkut, dan ada gudang untuk pupuk yang sudah diolah, dan juga ada gudang untuk pakan. Ya, jadi itu yang kemarin kita kunjungi itu sudah sesuai dengan GFP. Kita bahas bab yang kedua, yaitu tentang pakan dan konsumsinya. Menurut di sini mutu pakan yang harus dipakai untuk ayam petelur itu harus sesuai dengan SNI. Dan di sini terlihat protein kasar 18 untuk si cik, layar 15 dan si petelur 14. Nanti saya close up biar lebih jelasnya. Dan lain sebagainya itu udah diatur di sini minimalnya. Di sini sudah tercantum penjelasan soal pemakaian pakan yang baik dan benar. Nah, pemakaian pakan yang baik dan benar itu membeli pakan pada pabrik yang sudah ber-SNI. Nah, untuk air minumnya sendiri itu terdapat beberapa syarat. Yang pertama, itu harus memenuhi standar baku dan dapat diminum manusia ataupun ternak. Nah, yang kedua, itu si air minum harus tersedia sepanjang tahun. Mungkin untuk konsumsi pakan dan air minum itu aja. Kita lanjut ke bab 2 soal penyakit dan juga sanitasi kandang. Gimana tuh Ari? Untuk penyakitnya sendiri, ayam petelur itu yang diternakan itu ya, itu harus bebas dari beberapa penyakit. Ada bebas dari penyakit, contohnya ya bebas dari penyakit AI, ND, terus IBD, Salmonella, dan penyakit tugas lainnya lah. Nah, di sana sendiri karena itu meliharanya itu mulai dari kecil, dari DOC, jadi udah ada dilakukan vaksin sendiri untuk pencegahan penyakitnya tersebut. Jadi untuk penyakit sendiri udah ada vaksin, pengobatan oleh mantri atau dokter hewan sendiri. Nah, jadi itu soal penyakit-penyakitnya dan juga vaksinasi. Kemarin kami ngomongin soal tempat air minum. Nah, ngomongin soal tempat air minum itu yang SNI sebenarnya pakai nipel. Alasan kenapa lebih efisien pakai nipel? Yang pertama, waktu kita melakukan vaksinasi melalui air minum itu lebih enak dengan nipel karena semua dosis dapat rata, dan juga penggantian air minum biasa ke vaksin dan juga sebaliknya vaksin ke air minum itu gampang karena nipel kan diterhubung oleh water tower. Jadi kita tinggal ganti air di water tower, cemplungin. Nah, kalau kemarin di sana masih pakai setengah galon. Nah, itu kan untuk membersihkan airnya, menguras airnya terlihat sangat sulit sekali. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami bahas soal GFP. Mungkin itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan salam peternakan.